streaming udah mulai juga. Oke. Halo, balik lagi ke Dilo Talks. Kita bakalan ngobrol bareng Adi. Oh ya, sebelumnya selamat tahun baru 2021, Adi. Iya, sama-sama. Sama-sama. Jadi buat awal nih, karena belum ada pembicara, gue makanya ngajak Adi untuk udah nggak usah di-cut-kan, lanjutin aja. Salah ngomong. bakalan nanya-nanya ke Adi, kerjaan dia di Dilo ngapain aja sih, terusnya sebelum kenal Dilo dia sebagai apa gitu. Oke, boleh. Silakan. Belum gua tanya. Di, boleh kenalin diri lu dulu, Di. Nama, tempat tanggal lahir. Ya, boleh. Lu tinggal di mana? Jangan disumpah muka saya. Gak bercanda itu. Nama lengkap Nugraha Adi Putra. Bisa dipanggil Adi. Terus tinggalnya di Cibinong, tapi lebih senang tinggal di Bogor sih. Cibinong, Bogor. Pokoknya I love Bogor. Oh, Terus okay. apalagi ya perkenalan paling. Kalau umur mah nggak usah disebut. Masih muda ya, Di? Masih muda. Kerjanya dong. Still young. Anjay. Kerjanya dong. Jurus terakhir yang dikuasain, Di? Entar, jurus terakhir. Kalau mau manggil saya, kalau manggil saya, ya bisa dipanggil sayang gitu loh. Kok saya? Next. Di, kan lu sekarang udah kerja di Dilo, Di. Terus yang di sini juga belum tahu nih, lu setiap hari di Dilo dari Senin sampai Minggu kadang di Dilo terus. Kerjaan lu ngapain aja sih, Di? Di Dilo, pertama saya cinta Dilo. Saya senang pekerjaan di Dilo, walaupun masih belajar. Kamera yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini. Yang ini kameranya. Pekerjaan di Dilo, kalau sehari-hari itu lebih ke bikin konten sih paling, terus sama bikin desain si konten itu. Paling lebih sering setiap hari, terus sama nyari bahannya, terus bikin captionnya, kayak gitu sih paling utama itu. Cuman di samping itu juga paling nyari-nyari ya job desk-nya PR tuh di Dilo kayak nyari komunitas, nyari startup atau nyari iya. link-link yang bisa diajak berkolaborasi lah dengan Dilo gitu sih paling. Jadi lu kerjaan di Dilo adalah sebagai PR, Iya, sebagai PR Dilo. merangkup sebagai admin juga, sama Iya. konten kreator juga. Iya, Konten kreator atau konten sosial media? konten sosial media. Sosial media. Tapi ada kreator juga kan di situ dikit. Iya, berkreasi kan, kita berkreasi. Betul. Lu nggak usah ngeliat kamera tuh, ya. Ngobrol aja kita. Nah, Di, lu bisa sampai ke Dilo itu gimana sih ceritanya? Banyak juga yang teman-teman di sini, gue ngobrol gitu kan, kenal Dilo dari event, kenal Dilo diajak sama orang gitu kan. Nah, boleh ceritain lu bisa sampai dari Cibinong ke Dilo itu kan lumayan jauh, dia. Aduh, panjang kayaknya nggak bakal cukup nih satu podcast. Asik. Dulu pertama kali kenal Dilo kan karena gue pakai gue boleh ya? Boleh. Gue atau saya sama teman saya dulu Gue dong. aktivitasnya di startup atau ngebangun usaha rintisan lah dari dulu. Cuman dulu kan nggak ada tempat untuk kita kerja atau base camp, jadi kita kerjanya itu kayak apa ya, kalau Serabutan. bukan serabutan. Kalau berkelana itu orang suka yang berkelana gitu di mana-mana gitu, di rumah teman, kadang di Alfamart, cuman Oh, pindah-pindah. Cuman dulu Dulu startup ya? startup di bidang makanan. Tahun 2017-an. 2012. Cuman dulu tuh kenapa bisa tahu dulu diajak sama temen di sini karena di sini katanya banyak orang-orang atau startup atau orang-orang yang freelance atau orang-orang pintar atau mahasiswa tuh pada di sini. Pinter dukun. Mereka beraktivitas di sini karena campuran, jadi tertarik buat coba di sini. Awal-awal kesini sih canggung gitu, karena di sini tuh kayaknya pinter-pinter semua, sedangkan gue masih belum bisa apa-apa gitu. Masih cuman bisa bisnis-bisnis doang, tapi walaupun ngelihat orang-orang pinter di sini,
atau hebat-hebat lah, gue coba berbaur gitu, coba buat adaptasi di sini soalnya tempatnya enak. Terus awal-awal itu gue bener-bener males ke sini karena minder dan nggak pede, itu sih paling pertama. Cuman karena temen gue buat ngeyakinin sering kesini, ya udah sering kesini. Karena apalagi rata-rata di sini buka book. Iya, apalagi di sini orangnya pada serius. barang-barangnya high banget, high class. High class. Berarti lu awal kenal Dilo, lu bikin startup, terusnya lu dikenalin sama temen lu buat, yaudah kita kerja aja di Dilo gitu ya, untuk membangun si startup itu. Nah sebelum lu di Dilo, startup itu di mana, Di? Aduh, sedih kalau ceritain. Kayaknya banyak deh, banyak tempat kayaknya. Sebenarnya dulu pernah sih kerja Karena kan apa, teman-teman startup itu kan kendalanya tempat ya, Di? Tempat, Iya, sama bener. internet segala macam. Itu paling pertama kan untuk kerja. Apalagi dulu gue belum familiar sama laptop itu atau dunia digital, jadi benar-benar belajar banget dari awal. Dan pertama kali kesini tuh belajar desain sama adminnya di Bogor dulu. Nah, siapa nih? Namanya kalau nggak salah dipanggilnya Kemi. Oh, Kemi. Itu sih paling pertama, karena kan di sini juga ada temen, jadi kenapa nggak dimanfaatin buat di sini aja gitu, sambil belajar, sambil nyari temen, sambil nyari relasi, sambil nyari link. iya. Karena di sini banyak banget linknya atau relasi-relasi atau orang-orang yang bener-bener keren dan pintar. Karena biasanya kalau misalnya kita kayak pepatah, kita nyampur sama orang penjual minyak wangi, bakalan kena wanginya. Kalau misalnya nyampur sama tukang gorengan, bakalan dapat gorengan juga. Gitu. Mungkin. Nah, tadi belum dijawab tuh. Lu sebelum ke Dilo di mana buat jalanin startup lu itu? Tempatnya apakah di rumah lu, apakah di rumah temen lu? Kalau dulu di rumah temen bertiga sama satu lagi temen, cuman sekarang dia udah nggak Udah kaya. udah kaya dia. Udah nggak mau kerja kayaknya, nggak mau kerja rintisan kayaknya, dia pengen langsung yang ada hasilnya kayaknya. Ya jadi berdua ini waktu itu kita berkelana tuh ke Ciomas, ke Sentul, ke minimarket yang ada colokannya, biasanya di situ. Udah sih, paling dulu juga pernah coba karena kehabisan bahan bakar, coba jualan kecil-kecilan lah paling gitu. Berarti lu kayak di rumah temen. Iya, Nah, tuh. kenapa lu pindah, Di? Kayak misalkan ya di rumah temen nih, terus pindah lagi ke Ciomas, terusnya pindah lagi ke Alfamart. Kenapa nggak lu satu rumah temen lu itu dijadiin base camp buat ya udah ngembangin nih startup? Apakah di situ ada kendala atau karena lu bosen atau apa? Pertama sih nggak enak sama orang tuanya, Sama orang tua ya? sama Iya. ibu. Maaf, Bu. Karena kan ini orang kesini mulu, kerjanya ngapain? Kan nggak ada yang tahu kan kita ngebangun apa gitu. Makanya lebih baik pindah-pindah juga sambil nyari suasana baru biar nggak bosan. Biar nggak bosan. Karena kenapa kita pindah ke Ciomas waktu itu, karena di Ciomas ada yang tertarik dan waktu itu posisinya lagi berdua, jadi kita ke Ciomas dan dapet tim baru untuk sama-sama ngebangun gitu. Nah jadi di situ mulai kita di Ciomas beberapa tahun, itu setahunan kalau nggak salah Ciomas, kita ngebangun startup itu. Tempat kedua tuh di Ciomas. Tempat kedua Nah, yang tempat pertama ini di daerah daerah Sentul, tempat pertama itu. Cibinong. Cibinong Sentul ya. Berarti pas lu pindah ke Ciomas, teman lu yang di Sentul itu berarti pindah juga tuh ke Ciomas. Enggak lah, dia mah ini. Sorry guys. Dia mah apa? Di rumah wae kagak mau keluar gitu. Jadi udah diajak kemana-mana tapi tetap nggak mau. Ya udah kalau gitu terserah dia. Kita yang penting udah buat ngajak dia mendapatkan sesuatu yang berharga atau mantap lah gitu di dunia Startup. dunia startup. Karena banyak juga ilmunya, pengalamannya itu luar biasa sebenarnya. Pindah ke Ciomas tuh tahun berapa? Tahun 2018-an kalau nggak salah. 2018. Itu udah mulai di Ciomas. Itu di rumah juga apa udah ada Di rumah juga waktu itu, di rumah temen juga yang tergabung dalam startup. Kita bertiga jadinya, dan karena kita juga nggak enak di rumahnya terus, makanya kita ngontrak waktu itu. Sama koki kita, mitra kita gitu, mitra startup kita. Oh, oke. Tadi kan lu ngomongin tentang kayak lu nganterin terus tadi juga nyinggung tentang koki. Emang startup lu apa sih? Startup apa nih? Startup lu yang lu bangun waktu itu? Jenisnya? Iya, bidangnya Jenisnya makanan atau di catering. Boleh ceritain sedikit, ya? Namanya Cool Zen. Ceritanya gimana ya?
Ya kenapa lu bangun, kenapa lu bikin startup makanan catering Oh, itu? sebenarnya tuh startup catering itu sebenarnya bukan gue yang bikin. Kalau boleh jujur itu teman, karena ajakan teman, dan posisi gue juga di situ lagi nggak jelas atau nggak ada kerjaan, makanya gue tertarik buat ikutan karena gue juga suka di bisnis. Cobalah belajar ikutan untuk ngedapetin pengalaman, walaupun di situ belum ada penghasilan tetapnya, tapi di situ ada pengalaman yang berharga yang harus gue ambil, makanya gue ikut ke situ, tertarik ikut ngebangun bareng-bareng dari awal, karena kita nggak ada yang tahu, namanya usaha pasti ada aja rezekinya gitu. Kadang juga bisa berhasil kan, kita nggak ada yang tahu, makanya coba buat ngebangun dari awal sampai sekarang paling. Kenapa makanan? Karena kan kalau misalnya dilihat 2018 itu e-commerce sudah mulai lagi naik-naik ya. Kayak misalkan orang ngebuat kayak marketplace, terusnya jualan-jualan online shop segala macam. Kenapa lu kepikiran buat makanan yang memang makanan itu kayaknya resikonya tinggi di mudah basi, terusnya pengiriman terbatas, apa yang bikin lu ini kayak peluang gitu? Kalau gua ngelihat pertama kali itu secara simpel dan secara singkat, kenapa itu makanan? Satu sih jawabannya cuman karena manusia selalu butuh makan. Nah, dari situ tinggal kita kembangin gimana caranya supaya kita tuh berbeda dari startup yang lain atau dari perusahaan yang lain lah, atau dari usaha yang lain. Kenapa orang-orang harus memilih kita gitu? Kenapa orang-orang kita coba berbeda lah intinya dari usaha yang lain gitu. Itu sih paling pertama secara gambaran singkat. Waktu itu udah dari GoFood belum sih? Waktu itu GoFood udah ada waktu itu, cuman belum seramai sekarang. Belum ada kayak promo-promo kayak gitu ya? Masih GrabFood sama GoFood tuh dulu belum seramai sekarang lah yang pasti. Makanya kita coba buat bersaing, ternyata kita ketinggalan jauh. Ya mungkin faktor pergaulan juga ya. Iya, betul. Karena ilmu saya masih di bawah, makanya saya coba buat belajar lebih lagi. Oke, sip. Nah, proses di Ciomas itu kan lu udah gabung nih. Terus, nah temen lu yang di Ciomas ini megang apa nih? Wah, dia jago Pak desainnya. Dia editor, ngedesain itu top banget. Berarti lu sama-sama collab ngedesain sama dia? Atau Dulu sama dia itu gue belum ngerti desain, baru cuman nilai-nilai doang, dan skill gue sama dia jauh banget. Gue cuman apa dulu itu gue lebih aktif di lapangan, kayak delivery, terus ngasih makanannya, terus macem-macem lah, lebih di lapangan sih paling. Driver berarti ya? Karena berhubungan drivernya ya mau nggak mau, saya Pak jadi driver. Itu pas apa berarti lu cuma bertiga kan ngejalanin di startup? Nah, gimana cara lu buat satu handle kayak websitenya, terusnya yang bikin konten sosmednya, terusnya ada juga orang yang pasti masaknya gimana, yang masak siapa, terus yang antar katanya lu juga gitu. Itu gimana tuh? Kayaknya ribet banget. Pertama kalau dari yang masak, kita bermitra sama dapur atau ibu rumah tangga atau warteg-warteg yang ada di sekitaran. Jadi kita coba tawarin ke ibu rumah tangga atau warteg itu untuk kerjasama sama kita. Jadi dia yang masak atau mereka yang masak, kita yang proses delivery, terus proses packing, terus proses pemasaran itu kita semua. Atau proses di digital lah, sosial media gitu. Nah, untuk bagian seperti maintenance website atau sosial media itu bukan gue juga yang megang sebenarnya. Gue itu masih belum terlalu paham lah di dunia digital waktu itu. Cuman kalau sekarang ayo deh boleh. Anjay. Sudah sombong. Jadi dulu lebih banyak di lapangan sih kalau dulu mah. Jadi delivery kayaknya full di gue deh. Coba skillnya speed ya dia. So hindari sama nyalip. Berarti masak lu ngelibatin orang lain buat orang masak. lain dulu. Kerjasamanya itu kayak bagi untung kah atau lu beli jual putus? Gimana? Gimana? Kerjasamanya lu beli putus atau bagi untung, kayak misalnya hari ini lu kejual berapa, terusnya yaudah bagian lu sekian, bagian gua sekian, yang nganterin, kayak gimana tuh pembagiannya? Dulu itu bagiannya mungkin detailin aja kali ya, nggak ada bagi untung atau putus-putus lah pas itu. Dulu misalkan dapur ngejual satu makanan atau satu porsi makanan itu misalkan 15.000. Nah, kita promosiinnya ya
nggak jauh harganya paling 16.000. Jadi keuntungan 1.000 itu nanti buat kita itu sih ngambil untungnya secara apa simpelnya, secara singkatnya. Itu aja sih paling untuk kebutuhan kayak packaging, stiker itu tetap kita yang buat. Makanya kita juga bikin ngambil keuntungan yang nggak kecil banget, nggak gede banget. Jadi kita yang penting bisa ketutup sama packaging yang kita keluarin, paling itu sih. Dan sebenarnya kalau untuk bensin sebenarnya belum ketutup banget ya karena masih awal-awal banget. Menurut gue juga ya kita harus berkorban lah gitu. Ya udah paling mau nggak mau kita berkorban di delivery atau di lapangannya paling sih untuk pengantaran biasanya. Satu porsi berapa, Di? Kalau boleh dibuka, Di? Dulu itu ada 2 jenis menu. Menu Yang lu jual tuh? Iya, ada menu basic dan menu sehat sebenarnya. Menu basic itu dulu tuh udah paling mentok itu 15.000. Beberapa tahun, 2 tahunan itu 15.000 harganya. Dan kalau untuk menu sehat itu 25.000. Itu sih paling menu sehat dan lumayan banyak peminatnya kalau menu sehat di Bogor ini. Lu ngantar di sekitaran Bogor? Ngantar di sekitaran Bogor, di Kebun Raya, di Barenang Siang paling itu. Sebenarnya kalau misalnya makanan itu, jual makanan 15.000 di Bogor masih terbatas ya, Di? Masih terbilang murah apa Masih mahal? terbilang murah sih menurut Murah gue. ya? Cuman ya itu orang Bogor kan masih gampang buat nyari makan karena di depan kantor dia aja udah ada makanan, udah ada tukang. Ya itu yang susah buat ngeyakinin dia ini. Kembali ke Terus alasan kayak gini, tadi kan lu bilang orang-orang Bogor tuh susah buat langganan makanan ya, karena keluar kantor di depannya udah banyak tukang makan gitu. Rata-rata memang kantor kan di depannya banyak pedagang. banyak pedagang. Terus apa yang ngebuat lu, oh yaudah gue tetap jalanin ini startup gitu atau ini dagangan gitu? Apa yang ngebuat lu tetap yakin gitu? Kalau itu sih kita kan karena berbeda ya dari awal juga, maksudnya kita menonjolkan kelebihan kita kan catering ya. Jadi yang kita bedakan dari yang lain, kita bisa request menu. Oh, iya. Terus? Iya. Biar ada penjualannya, Di. Oh iya. Jadi dulu itu sebelum kita kirimkan makanannya, seminggu atau pas di hari Sabtu atau hari Minggu sebelum dikirim hari Senin, Sabtu atau Minggu kita kirim listnya menu A atau menu B ada berapa jenis misalkan kita kirim ke customer-nya masing-masing. Jadi yang udah langganan. Yang udah langganan. Jadi kan kita sistem berlangganan juga. Jadi ketika mereka berlangganan, kita kirim list menunya. Misalkan hari Senin ada menu A sama menu B. Hari Selasa ada menu A sama menu B, jadi 2 menu. Jadi si customer bisa milih menu A atau menu B. Itu sih paling bedanya. Dan si pelanggan atau yang udah berlanggan itu minimal harus berlangganan seminggu selama 3 kali. Itu sih paling, jadi mereka bisa skip. Kalau misalkan mereka bisa jajan di luar, pengen jajan di luar atau mereka mau bekal, jadi mereka bisa skip. Itu sih paling enaknya. Okay. Menurut gue sih worth it sih. Menurut gue sih harusnya bagus ya, atau mantep lah gitu segitu. Apalagi dianterin. Dianterin udah 15.000? Yes, betul Pak. Dapat untung nih? Untung. Ada untungnya? Ya namanya perjuangan Pak. Jadi kayak sistemnya berdasarkan gua langganan nih di Starbucks, pakai apa sih? Pakai web? Apa WA? Pakai website, cuman lebih cepat komunikasinya itu langsung ke WhatsApp sih biasanya. Rata-rata emang WA ya biasanya. Startup sekarang juga yang udah punya sistem biasanya langsung WA. Yoi. Biasa buat nampilin produk aja sama company-nya. Gue langganan nih lewat WA, terusnya dikirimin menu pas sore harinya atau hari Minggunya buat seminggu ke depan. Gue pilih, nanti hari itu lu anterin tuh. Yes, betul. Kalau misalnya orang yang nggak ada di rumah, nggak ada di kantor, pasti dia udah ngabarin kita sih sebelum. Jadi kita punya peraturan juga kalau emang dia mau skip, maksimal itu H-1 dikabarin kita sih biasanya. Jadi insya Allah bisa lah gitu. Oke, mantap. Jadi kayak orang bisa milih kalau misalnya hari ini cuti, ya gue skip aja gitu ya? Iya betul. Ini kayak promosi startup itu Di. Gue terlalu ngomong kesana Di. Nah Di, balik lagi Di, kerjaan lo Di. Lu kan di apa tadi namanya? Kulzen. Di Kulzen kan udah ngurusin konten, terusnya tadi driver. Nah di Dilo lu ngurusin konten sosmed terus sebagai PR sekarang gitu. Prosesnya itu kan
jauh banget nih. Kayak misal gue driver, terusnya tiba-tiba gue jadi PR. Jangan salah, saya driver sambil belajar. Pasti banyak pelajaran di situ, terusnya banyak juga yang lu pelajarin. Tapi waktu itu tuh nggak sepenuhnya jadi driver juga sih waktu itu. Coolzen ini sempat ngerekrut beberapa driver, jadi nggak cuman gua doang, banyak driver-driver yang udah pernah nganterin makanan ini. Total berapa? Itu sih paling. Total berapa yang pernah kerja di Total yang di udah Coolzen? pernah kerekrut. Aduh lumayan Pak, ada 6 atau 7 kayaknya dah. Potong. Enggak, waktu itu. Jadi kan kita ngerekrutnya itu mereka yang mau kerja aja atau mereka yang Lagi nyari kosong. sambilan lah atau Lagi nyari uang sampingan karena kan kita bayarnya kan cash per hari itu. Nah, jadi kita persilahkan siapapun yang mau gabung di sini dan kalau mau keluar kapanpun juga nggak apa-apa asal bilang dulu sebelumnya H-1 lah, jangan dadakan gitu. Oh. Ya jadi enak kan buat si driver ini sewaktu-waktu mereka dapat pekerjaan yang lebih ya mereka silahkan mau keluar gitu. Gitu sih, jadi Jadi ngasih nggak keringanan. terikat Nggak kontrak. terlalu terikat kontrak gitu. Iya, startup biasanya kayak gitu ya. Keren nggak? Keren kan? Tadi belum dijawab tuh. Lu gimana caranya dari Coolzen terus tiba-tiba lu kerja, apa sekarang startup lu nggak dijalani lagi atau lu sambil kerja sambil jalanin startup lu? Sedih Pak itu. Jadi 2019 ini Sekarang satu. 2021 di Iya kan ceritanya 2019. Jadi kenapa dulu 2020 sebenarnya vakum sih Coolzen ini? karena pandemi. Karena sebenarnya nggak karena pandemi juga sih. Bangkrut. Jadi itu 2019 itu pas akhir-akhir 2019 saya nggak kuat sebenarnya, bukan nggak kuat ya. Nggak kuat jadi driver. Jadi tuh ibaratnya kan tinggal berdua. Lu sama Temen gue. Tinggal berdua. Satu teman gue itu udah nggak terlalu fokus waktu itu di Coolzen, jadi gue coba buat bangun sendiri tapi ternyata gue kurang mampu, kurang banyak ilmunya, maksudnya kurang banyak pengalaman juga. Jadi kalau dibilang capek sih enggak sebenarnya ya, cuman karena kayak biasanya kalau hobi tuh nikmat-nikmat aja. iya, biasanya kalau emang suka atau seneng gitu ya pasti dia jalanin aja walaupun itu berdarah. Asik. Terus ya 2019 itu gue ngerasa bahan bakar gue juga habis ya. Makanya gue coba nyari kerja, belajar karena di Dilo banyak orang yang pinter-pinter. Cobalah belajar sedikit-sedikit sama orang Dilo dan coba minta bantuan orang-orang Dilo, kayak ada kerjaan kan nih, ya udah kita sikat gitu. Makanya alhamdulillahnya, aduh ketahuan dong jadinya. Bukan jadi dulu. Ya di 2020 itu sebenarnya 2019 atau 2018 itu udah jadi bagian Dilo, cuman masih tim Ore. Nah 2020 ada kesempatan buat gabung di Dilo. Nah udah sampai sekarang belajar dan akhirnya si Coolzen ini jadi terabaikan di 2020 Mulai nggak fokus ini. Dan tuh. iya, dan gue pribadi juga nggak fokus sama si Coolzen ini, jadi lebih ke mentingin Dilo karena kan gue nyaman banget kerja di Dilo gitu. Dan banyak link atau Berarti lu di Dilo ini nggak di Dilo ini bukan tempat cuma orang-orang kerja aja ya? Lu juga dapat ilmu katanya Banyak. dari link juga. pokoknya I love Dilo lah. Dilo itu membangkitkan atau bisa dibilang gue dapetin ilmu itu dari Dilo sebenarnya. Makanya gue betah banget kerja di Dilo atau di Dilo itu ya karena orang-orangnya atau lingkungannya. Jadi gue bisa dapetin ilmu-ilmu yang baru, bahkan yang dipelajarin sama orang-orang yang skillnya tinggi gue bisa dapat walaupun nggak terlalu banyak. Itu sih paling. Seenggaknya bisa tertular lah ya. Nah, sebenarnya walaupun- jadi tahu lah walaupun basic-basicnya 10% ya. gitu. Walaupun basic, jadi walaupun nggak sepenuhnya ngerti, seenggaknya basicnya gue tahu. Itu sih paling. Menurut lu apa orang misalnya anak SMK atau orang kuliah gitu ya, yang udah lulus kuliah belum bisa skill apa nih? Menurut lu kalau semua orang tuh bisa nggak sih berkembang dengan syarat masuk Dilo? Menurut lu semua orang tuh bisa nggak sih? Bisa sih. Bisa menurut gue. Nggak ada syarat, nggak ada apapun. Nggak ada Yang penting- syarat apapun. Yang penting lu ke Dilo, otomatis lu bakalan berkembang. Ya nggak gitu juga sih, cuman kan
tergantung orangnya juga Balik sih. lagi ke orangnya. Bisa beradaptasi sama lingkungan sini atau enggak. Itu sih paling kalau gue kan suka berbaur ya orangnya. Jadi seru aja gitu. Udah gitu dapat lingkungan yang keren pula lagi di sini. Ya mantep sih, jadi makanya gue jadi bisa ngerjain itu karena kebangunnya di sini. Awalnya lu punya startup, terusnya kerja di Dilo, ngerjain startup lu di Dilo, terus ngerasa startup lu kayaknya ngap-ngapan nih, terusnya bahan bakar juga udah mulai habis, lu mulai cari-cari kerjaan sama anak-anak Dilo, mungkin ada project-project kecil ya dia. Yaps. Nah, terus pas saat Dilo lagi rekrutmen kemarin tuh, waktu bulan apa ya? Awal-awal 2020. Nah, lu inget amat. Nggak awal sih, pas ya udahlah segitu pokoknya. Open recruitment. Kalau pengen tanya lebih, Lu coba masuk tuh sebagai PR. Kenapa PR? Kenapa nggak admin? Karena kan kalau tadi lu cerita kegiatan lu di Coolzen itu kebanyakan administrasi. iya. Kenapa lu nggak sebagai admin atau sebagai PR? Ya udahlah itu dapet. Apaan? Gue mencoba mengadu domba dengan Kemi nih. Sebenarnya posisi admin itu gue banget. Cuman Anjay, ada suara anjay. cuman kurang ini ya, menantang ya, Di? kurang menantang dan ya ilmunya di situ-situ aja gitu. Pas kan nih masuk PR nih. Pas kan ya. Pas. Jadi PR itu ada sesuatu pekerjaan yang belum gue bisa. Berarti secara nggak langsung lu bilang admin tuh gitu-gitu aja? Iya. Ya iya lagi. Kirain gue bakalan didebat. Nggak tahu sih ya. Susah loh. Iya sih susah. Cuman kan ya susah, harus teliti sebenarnya di admin itu. Jadi admin harus teliti, harus ya bener-bener fokus gitu. Cuman kan kalau jadi PR itu kan ada tantangan tersendiri gitu. Yang kayak misalkan kita coba ajak kolaborasi orang-orang atau orang-orang yang udah punya nama gitu misalkan, atau kampus-kampus itu kan sulit sebenarnya, nggak gampang. Makanya coba PR itu di situ tantangannya kayak gitu, dan di situ gue banyak belajar sebenarnya. Dan waktu itu juga lowongan yang lagi kesedia ya PR ya. Iya jangan Masa- jangan bobo lowongan lah. Masa geser admin? Nah dia udah jemputan aja nih. Nah oke, Di, sebagai penutup Di, kan tadi lu udah ngobrolin tentang startup lu, bangun dari tahun 2017, terusnya 2020 lu join ke Dilo, lu sekarang kerja jadi PR Dilo, lu konten kreator juga, konten sosmed. Terus plan lu apa Di buat ke depan Di? Apakah lu bakalan menjabat sebagai atau ya apa plan lu gitu di 2021 ini? Emang boleh dibuka? Boleh aja. Plan gua 2021 sih tingkatin skill paling pertama. Entah itu skill ngedesain, entah itu skill komunikasi. Skill apa sih? Aduh, tadi kan dibilang Pak. Tadi kerjaan Di. Iya, bisa sih ngebuat konten di sosial media gue bisa, terus ngedesain juga bisa walaupun bukan expert tapi bisa ngedesain. Terus apalagi ya? Bisnis deh. Bisnis kayak marketing gitu. Terus apalagi ya? Udah paling sama game. Jadi skill lu ngegame, Nge-game dong. Nge-game bukan sembarang nge-game ya. Nge-game itu ya tahu sendiri lah anak-anak di lo. Oke. Sombong amat. Bisa dimunculin emoticon gitu nggak sih? Plan. Plan ya paling pertama tuh skill tersendiri harus ditingkatin. Emang udah ada rencana pengen belajar ini. Terus kedua mau ngebangkitin atau ngebangun lagi atau nge-rebranding si Coolzen, startup yang sempat tertidur dulu. Tertidur. Jadi kita bangun lagi. Terus ketiga coba cari proyekan di luar. Entah itu ngedesain, entah itu bikin konten. Karena saya suka bikin konten walaupun masih belum terlalu jago. Kenapa lu nyari proyekan di luar? Kan lu udah ada kerjaan. Udah ada kerjaan, ya. Kalau bisa mah buat nikah, Pak. Oh, oke. Mau pengen nikah, Di?
Pengen lu. Lu pengen nikah nggak, Kem? Sering. Bukan nikah itu mah. Nih, kasih pesan sedikit nih, walaupun mungkin sukses itu kan berbeda-beda ya. Setiap orang tuh sukses tuh berbeda-beda. Tapi menurut gue lu udah sukses dari mulai bikin startup, terusnya bisa sekarang kerja di Dilo, terusnya nanti lu bakalan bangun startup lagi. Menurut gue itu udah perjalanan yang sukses gitu. Nah, kasih tahu buat mungkin di sana ada teman-teman yang lagi sama kayak lu dulu bangun startup gitu kan, lagi pindah-pindah dari kamar terusnya ke Alfamart yang lain, apa yang baru lulus sekolah terus nyari kerjaan, apalagi sekarang pandemi kan susah banget ya nyari kerjaan ya. Tips dari lu di Kalau menurut gua untuk yang misalkan lagi belum dapat kerja atau belum ada aktivitas, menurut gua pertama itu jangan nunggu. Paling pertama itu jangan nunggu, jangan nunggu kita ditawarin kerja atau jangan nunggu kita ngelamar nih terus nunggu panggilan, jangan pernah nunggu deh. Kita mendingan mulai apapun itu, entah itu dropshipper, kita mulai dari dropshipper, entah itu dari reseller, semuanya itu yang penting kita coba lakuin apa aja. Nanti juga bakal nemu kok di situ kayak misalkan rintangannya, terus masalahnya apa nanti bakal kebangun sendiri di situ. Ya menurut gue sih jangan nunggu sih paling pertama itu. Kita maju terus aja, apapun ada jalan, ada batu, ada apa, hajar terus. Gue juga gitu soalnya. Gue dulu juga gengsian orangnya, maluan gitu, ketemu orang maluan. Tapi gue bisa ngelawan itu semua karena ada dukungan juga sih dari teman-teman, terutama temen gue yang ngebangun startup itu. Jadi bahkan dulu pernah ngerjain kerjaan yang benar-benar gue nggak sanggup, tapi gue bisa lakuin karena ya gue lawan gitu. Pokoknya jangan nunggu aja gitu. Paling pertama sih itu sih, semangat gitu, sama doa, sama minta izin ke orang tua. Oke, itu Kalau kita ngelakuin apapun pasti selalu didoain dan berkah nantinya. Itu sih paling. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada kesempatan ya udah masuk aja dulu ya, walaupun itu lu suka nggak suka, coba aja dulu, siapa tahu aja rezeki lu di situ Iya, ya. kalau itu peluang ya sikat aja. Langsung sikat, nggak ada. Kalau emang nggak suka ya nanti gampang kan. Mending kita lakuin. Tinggal lakuin aja dulu, jangan. Oke, cukup sekian mungkin ngobrol bareng Adi. Ada lagi di? Besok aja. Besok aja. Mungkin balik lagi nanti ke Dilo Talks yang kedua, gue bakalan ngobrol entah bakalan gue atau Adi bakal ngobrol sama teman startup di sini atau teman profesional di sini buat diskusi lagi tentang kerjaannya dia, terus tentang skillnya dia. Siapa tahu di situ teman-teman bakalan dapat ilmu yang spektakuler. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.